Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fatani Hidayat. Saya dari kelas 12 3 dan dari kelompok 4. Dan tema materi saya yang akan buat hari ini, yang akan saya konfigurasi hari ini adalah konfigurasi virtual private server atau VPS. Oke, langsung saja kita lanjut membuat cara bagaimana konfigurasi dari VPS ini. Pertama kita akan membuka VirtualBox-nya, dan juga jangan lupa kita terhubung dengan internet. Kita harus terhubung dengan internet agar kita bisa mendownload atau menginstal paket-paketnya. Langsung saja kita akan mengcopy Debian untuk konfigurasi kita hari ini. Debian VPS. Oke, lanjut aja, langsung finish. Kita tunggu kopinya selesai. Kita tunggu. Tungguin ya guys ya, 40%. Oke, sebelum kita langsung masuk atau start, kita harus mengubah networknya. Yang pertama ini kita akan menggunakan bridge adapter. Oke, jangan lupa kalian allow all, dan adapter 2 ini kita akan menggunakan host only adapter, dan promiscuous mode nya kita nyalakan all. Oke, lanjut. Oke, start. Langsung aja kita start ya guys ya. Oke, tenang aja kalau misalnya kalian error kayak gini. Kita ke ncpcpl di Windows Run, itu kita disable VirtualBox only adapternya, terus kita nyalakan lagi. Sip, lanjut kita start. Ini masalahnya kayaknya bug, nggak tahu adapternya, nggak tahu apanya. Sudah dari lama bug adapter host only ini di VirtualBox, saya masih nggak tahu kenapa. Dan kalau kalian error Debian-nya seperti tadi saat menggunakan host only adapter, ya saya baca-baca dari internet sih masalahnya cuma gitu doang. Kita ke ncpcpl, habis itu kita matikan ininya. Oke, lanjut, udah kebuka. Langsung aja kita login seperti biasa. Oke, I hope kelihatan nggak ya, segini atau segini aja. Oke, lanjut kita login root, terus passwordnya jangan lupa kita masukkan. Salah guys, kita masukkan passwordnya. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan konfigurasi IP-nya, karena tadi kita otomatis kita akan menggunakan yang adapter utama itu sebagai DHCP untuk mendownload source-nya kayak WordPress. Apache-nya kita harus download dulu menggunakan internet, MariaDB, PHP-nya, dan SQL-nya. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP kita. Teruskan perintah nano etc network enter. Nah, karena di sini baru satu yang kita config, kita tambahin untuk adapter 2 iFlash dan host 8 static address 92.8
ini untuk IP statik di adapter keduanya. Mungkin kita gunakan IP nya 39 atau 1 mulai 124. Oke, langsung aja kita save, Ctrl OMX, lanjut kita restart, ctrl restart. Oke, kita restart settingan IP nya, dan saya berharap ini tidak nge-lag karena memang wifi saya kadang-kadang suka nge-lag. So ya, semoga config hari ini lancar. Oke, jika sudah kita setting IP address-nya, kita cek dulu sebentar. Nah, ini sudah terganti. Kalian bisa lihat di endpost 3 di sini IP-nya 19, dan di endpost 8 ini di adapter 31 yang tadi kita buat. Coba saya mau cek di Windows berapa IP-nya. Ketik cmd lalu kita IP config. Nah, sama nih, satu ini yang sama. Di IP-nya 12 dan di sini IP-nya 1.9. Lanjut kita melihat repository kita, karena tadi kalian bisa lihat saya punya Debian yang udah ada repository-nya. Saya cuma mau make sure apakah sudah benar ada repository-nya untuk mendownload paket-paket yang kita akan butuhkan nanti. Oke, benar, sudah ada. Jadi jika teman-teman belum ada di sini, untuk repositorinya kalian bisa menambahkan seperti ini saja, 4 baris ke bawah. Lalu jika sudah, kita akan melakukan save, Ctrl MX, lalu kita pakai update. Nah, tadi sudah, dan ini ada tulisan error di repository Debian Bullseye Backport sini. Emang biarin saja ya guys ya, nggak usah dipengaruhi. Lanjut saja. Mungkin sebelum kita lanjut untuk download itunya, kita setting dulu kali ya. Untuk adapternya yang was only tadi, untuk adapter kedua kita boleh ubah dulu nih. Tadi kan 19, 192 atau 68 3, berarti ininya saya mau 3 kayaknya. Dan di sini untuk gateway dari Debian, yang IP Debian yang tadi kita buat. Oke, dan yes, oke, dan close. Oke, lanjut, langsung saja kita akan menginstal paket-paket yang kita butuhkan untuk mendownload VPS ini ya guys ya. Jadi kita akan install yang pertama Apache 2, lalu MariaDB server, lalu ada PHP dan juga ada PHP MySQL, dan ada lib Apache 2 mod PHP peer, juga PHP CGI, ada PHP common, PHP MB string, juga terakhir PHP GD dulu. Terakhir PHP net socket. Langsung aja kita install Y. Habis itu ya guys ya, kita klik Y, kita tungguin. Saya harap tidak terlalu lama karena internet saya memang agak rada-rada nih mulainya. So ya, udah nggak lama, kita tungguin saja ya guys ya. Oke, tungguin saja. Sudah 14%, kayaknya bakalan lama karena memang wifi saya sangat
lagging, maklum bukan wifi ternama ya. Oke, 44%, kita tungguin. Mungkin nanti saya akan cepatin ya guys ya. Mungkin kita akan pause aja nih. Saya akan nyalakan kembali pas udah 100 ya guys ya. Oke, kita sudah kelar insyaallah. Lanjut, kita akan masuk ke dalam directory Apache-nya. Kita masukkan perintah cd var www. Di sini kita akan mengkonfig codingan PHP. Langsung saja kita tulis nano info PHP. Oke, tampilannya akan seperti ini, kosong. Lanjut saja, kita akan menulis codingan PHP-nya seperti ini. Kita enter, habis itu kita tab. Kalau kita tulis ini PHP info kurung terus titik koma, lalu kita tutup codingnya dengan tanda tanya dan tutup. Oke, jika sudah langsung aja kita enter. Kita save, Ctrl MX seperti biasa. Lalu saya mau coba tes ke browser. Saya panggil IP kita. Kita panggil IP-nya 192.168 yang tadi statik ya guys ya. Yang saya kan tadi buat 192.168.3.1. Lalu kita tambahkan /info php. Oke, udah muncul info php-nya, benar. Oke, benar. Lanjut, kita balik lagi ke Debian-nya. Kita akan menginstal WordPress-nya. Kita masukkan perintah widget https://2/wordpress org / latest tar bz. Seperti ini ya guys ya. Kita akan menginstal sebuah aplikasi untuk membuat website secara gratis. Lanjut, kita enter. Jadi simpelnya WordPress itu apa sih? Secara simpel, WordPress itu sama seperti Notepad atau Visual Studio Code. Namun bedanya, kalau WordPress ini mendesain sebuah website tanpa menggunakan codingan. Jadi kita literally desain seperti ngegambar sebuah atau ngedesain sebuah poster seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan kata-kata, desainnya kayak gimana, alurnya gimana, tanpa di coding guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut nih, karena download kayak agak lama lagi, saya akan skip lagi atau di pause lagi recordannya. Nanti saya akan lanjut jika sudah 100% atau sudah selesai download. Oke, sudah selesai downloadnya. Lanjut, setelah kita menginstal aplikasi WordPress atau zip WordPress dari internet nih,
langsung saja kita unzip atau ekstrak yang barusan kita download ya guys ya. Masukkan perintah tar exzvf min dulu, jangan lupa tar exzvf. Udah sudah dipilih ya guys ya. Kita ini terus nama tarnya kan nih, ada tar gz itu di atas, langsung kita enter karena akan mengekstrak. Oke, jika sudah, kita akan buka SQL atau database atau MariaDB. Teman-teman bisa ketik MariaDB. Kita sudah masuk, kita akan membuat database-nya. Kita buat simpel aja sesuai nama aplikasinya tadi, WordPress itu. Kita ketik create database, namanya apa, kita ketik mungkin WordPress saja, lalu titik komanya jangan lupa. Oke, jika sudah, soalnya kita quit, keluar dari MariaDB atau SQL ini. Lanjut, kita sebentar, kita ls dulu. Nah, disitu ada ekstrakan WordPress-nya. Kita akan buka directory WordPress tersebut. WordPress itu sudah dalam WordPress ini, kita ls lagi. Nah, di sini kita akan mengcopy sebuah config yang wp-config sample.php. Kita akan copy config dulu ya tadi ya. Config itu sample.php. Nah, namanya akan ubah namanya akan kita ubah, sampelnya kita hapus jadi wp-config aja. wp-config.php kayak gini. Oke, jika sudah, kita buka barusan yang kita copy itu yang namanya berubah jadi wp-config.php. Jadi nano config.php. Nah, di sini teman-teman kita boleh ubah. Tadi kan nama database-nya itu barusan kita buat adalah WordPress. Mungkin teman-teman beda nama database, boleh diganti di sini jika tidak sama dengan saya nama database-nya. Ini nama username kayaknya teman-teman bebas mengisi apa. Cuman kita isinya root aja di sini. Atau teman-teman mengisi kelompok 4 boleh. Kelompok 4 atau terserah teman-teman aja mau root agar teman-teman yang tidak lupa aja. Nah, di sini saya ambil password 1234 aja. Dan DB host tidak usah diapa-apakan. Ingat ya, kita akan cuman mengubah DB name di sini, lalu DB user dan DB password dan DB host dan DB password ini. Jadi cuman yang DB name, user dan password. Oke. Sudah teman-teman, langsung aja kita Ctrl y max. Nah, jika sudah, kita akan restart Apache-nya. Lalu kita start lagi. Start Apache 2. Lalu kita kembali lagi ke WordPress. Ke MariaDB. di database ini kita lihat database-nya apa aja. Nah, WordPress udah kebuat kan, itu paling bawah. Sebelum lebih lanjut, kita akan menginstal yang namanya pt install MariaDB client ya guys ya. Nah, jika sudah, lanjut kita kembali lagi ke MariaDB. Kita ketik nih yang pertama, grind all
page on nama databasenya WordPress titik bintang to nama username tadi kelompok 4 localhost identified by passwordnya jangan lupa 1234 habis itu titik koma ya guys ya. Oke, jadi sudah kita enter, lanjut kita masukkan flash privilege gini terus titik koma. Oke, nice. Habis itu langsung saja kita quit. Yang terakhir kita akan mengubah izin kepemilikan dengan masukkan perintah chown r besar www data titik 2 www data spasi terus nama filenya var www foldernya tml dan yang terakhir dari WordPress. Oke, karena konfigurasi sudah selesai, langsung saja kita ke browser, kita panggil IP kita yang awal-awal kita buat static 1, dan di sini kita masukkan IP kita, lalu kita ketik WordPress gini ya guys ya. Tunggu. Nah, jika teman-teman tampilannya seperti ini, maka kita telah berhasil mengkonfigurasi virtual private server lewat Debian yang menggunakan yang tujuannya kita akan membuat server website. Untuk ini kita pilih, teman-teman pilih apa ya? Teman-teman mungkin mau milih Indonesia, bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa Jawa. Saya akan pilih bahasa Inggris aja. Nah, ini ada site title-nya. Karena saya kelompok 4, saya mau pakai kelompok 4 aja namanya. Nama websitenya. Dan di sini ada username-nya kelompok 4 aja nggak apa-apa. Di sini ada passwordnya, teman-teman bisa ganti. Bebas apa. Tapi saya akan menggunakan yang tadi aja ya guys ya. Terus ada email. Emailnya teman-teman bisa masukin asli atau bohongan, tapi kayak saya masukin email saya yang asli aja. Dan ini tidak usah dicentang, soalnya kita install. Tinggal tunggu. Ini password dan ininya teman-teman mau di save boleh. Oke, langsung kita login, masukkan tadi nih ya kan saya buat. Teman-teman bisa remember me dan langsung kita login ke dalam WordPress. Nah, tampilan dashboard dari WordPress-nya tuh seperti ini untuk membuat websitenya. Jadi teman-teman mungkin kalau mau nyoba untuk membuat website, saya sudah cari tahu bagaimana cara membuat website di WordPress ini. Ini teman-teman ke page pages ini, lalu teman-teman bisa pilih add page atau tambahkan halaman. Kalau bahasa Indonesianya di sini halaman, lalu tambahkan halaman. Lalu kita tambahkan halaman, teman-teman. Nah, di sini ada kenalan, welcome to the editor. Nah, di sini ada template-nya nih. Mau pilih yang mana bebas. Saya nggak mau ke template, saya mencoba aja. Misalnya di sini teman-teman menulis hello there. Terus di bawahnya untuk for this here. Teman-teman di sini bisa nambahkan apa namanya? Foto, misalnya saya menambahkan foto ya, kita upload di sini. Misalnya mau saya menambahin
ada topologi nih. Nah, saya nambahin. Di sini kita bisa adjust fotonya kayak gimana. Bisa di rata tengah. Saya bikin line center. Kayak gini ya guys ya. Nanti kita save draft. Lalu kita di kanan ini kita publish. Intinya kita private dulu aja lah ya. Kita lihat nih halamannya seperti apa. Nah, ini ada tulisan kelompok 4, terus ada hello there, kelompok 4, dan ada fotonya. Oke, sekian konfigurasi saya dari kelompok 4, konfigurasi virtual private server menggunakan website WordPress. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.